Oke, Kak Dia. Oke, jadi ini pertemuan kita yang kedua ya. Jadi siapa tahu kalian lupa sama aku. Jadi ini kita pertemuan yang kedua. Yang pertama masih tetap sih bahas yang sel elektrokimia tapi yang volta kan ya. Sekarang kita bakalan bahas yang elektrolisis. Jadi sesuai yang ada di feedback waktu minggu lalu katanya banyakin latihan soal kan ya. Jadi aku di sini udah nyiapin beberapa soal, ada yang isai, terus ada yang pilihan ganda juga gitu biar kalian juga lebih terlatih. Sebelumnya di sini ada yang udah dapat elektrolisis atau bahkan udah ulangan. Halo? Udah pernah, Kak. Oke. Oke deh, kalau gitu aku langsung mulai aja ya. Yang pertama adalah di sini aku bakalan kenalin dulu materinya, yaitu tentang elektrolisis. Jadi ini materi sel elektrokimia part 2, jadi part satunya itu adalah sel volta. Oke, jadi hal-hal yang kita bahas di sini cukup simpel ya. Yang pertama tentang apa itu elektrolisis, dan yang paling penting adalah tentang reaksi-reaksinya. Jadi reaksi pada elektrode yang di katoda dan ada yang di anoda juga. Selanjutnya di sini juga akan dijelasin tentang hukum Faraday. Apa sih hubungan hukum Faraday ini sama elektrolisis gitu kan ya. Jadi hubungannya itu adalah kita akan mencari hubungan massa, waktu, dan arus listrik yang diperlukan dan yang dihasilkan dalam elektrolisis itu menggunakan hukum Faraday. Jadi di sini selain elektrolisis ini berhubungan dengan redox, elektrolisis juga berhubungan dengan hukum Faraday ini. Mungkin di fisika juga dapat, tapi di sini agak berbeda dikit ya. Nah, dan di sini ada latihan soal, soalnya udah lumayan terjamin dan gininya ya, ke tingkat kesulitannya itu lumayan. Dimana aku sel elektrolisis ini sebenarnya dia itu ada yang dibawa ke mol gitu, ada yang dibawa ke pH. Jadi di sini soal-soal di elektrolisis itu berkembang dia gitu. Selanjutnya langsung aja ya kita mulai ke pengenalan dulu. Jadi asal dari elektrolisis itu apa gitu kan ya. Jadi dia itu adalah bagian dari sel elektrokimia, ada sel volta, ada sel elektrolisis. Kalian ingat nggak sih apa perbedaannya? Satu aja deh. Waktu ini ada yang bilang harus lebih aktif kan ya sama kalian. Coba aku mau tanya. Siapa yang bisa? Satu aja perbedaan volta sama elektrolisis. Ya udah deh aku lanjut. Jadi ya ini yang pertama adalah kalau volta itu dari energi kimia ke listrik, reaksinya itu spontan, terus dia katodanya yang positif, anodanya yang negatif. Terus di sana di volta itu ada jembatan garam, dan ini contoh-contoh dalam penerapan sel volta itu. Sedangkan kalau yang kita pelajari saat ini yaitu elektrolisis atau juga sel elektrolisis, jadi sama ya. Itu dari perubahannya itu dari energi listrik menuju ke energi kimia. Kemudian volta ini juga bersifat tidak spontan ya, artinya dia itu bakalan berhenti kalau nggak ada listrik. Beda dengan si volta, kalau volta sekali aja di awal, nanti dia yang akan reaksinya akan tetap terjadi gitu, ada gelembung dan sebagainya. Sedangkan kalau sel elektrolisis, kalau dia nggak dapat listrik, ya nggak akan jalan lagi gitu selnya. Jadi dia reaksinya tidak spontan. Dan yang ketiga ini kenapa katodanya yang negatif, anodanya yang positif dalam sel elektrolisis. Kemudian tidak ada jembatan garam. Jadi biasanya default. Ini adalah cara yang tepat ya untuk memperbedakan mana volta, mana elektrolisis ya, lihat dari ada tidaknya jembatan garam. Kemudian contohnya yang paling sering itu adalah pada pemurnian logam dan penyepuhan logam. Oke. Nah, di sini kalau dalam elektrolisis itu pengertiannya bisa dibaca ya, jadi suatu elektrolit oleh arus listrik pada sel elektrolisis, penguraian dari suatu elektrolit. Nah, jadi elektrolit inilah yang namanya kimia. Gitu. Jadi sehingga dari listrik ke kimia. Reaksi kimia akan terjadi jika ada arus listrik yang dialirkan dalam melalui larutan elektrolit itu. Umumnya yang digunakan di sini adalah elektrolit kuat. Kalian udah dapat larutan kan?
Jadi setidaknya tahu ya mana elektrolit kuat, mana yang elektrolit lemah, mana yang non elektrolit. Nah, yang umumnya digunakan pada elektrolisis ini adalah larutan yang elektrolit kuat. Aku mau nanya, kalau HCl itu dia kuat atau lemah? Kuat. Kemudian HF. HF kuat atau lemah? Yuk, kalau HF kuat atau lemah? Jadi HF itu lemah ya. Nah, nanti kalian bakal temuin nih nanti ya. Ingat ya, di reaksi-reaksinya itu kalian bakal temuin kenapa sih cuma ada senyawanya ini aja gitu? Kenapa cuma HCl, HBr, HI, H2SO4? Kenapa cuma itu aja ya? Jadi yang dipakai dalam elektrolisis ini adalah elektrolit kuat. Gitu. Jadi biar kalian nggak bingung kenapa ada ini, kenapa nggak ada ini gitu. Oke, aku bisa lanjut lagi ke selanjutnya yaitu ciri utama dari elektrolisis. Jadi ini yang pertama itu adalah adanya larutan elektrolit ya, tentunya yang mengandung ion bebas. Di sini kalian udah belajar tentang cara mengionisasi, ini penting banget, terutama di reaksi-reaksi. Kayak gini ya ionisasinya itu kayak HCl diionisasi menjadi H positif dan Cl-. Sekarang coba aku mau tanya lagi, kalau misalnya H2SO4, kira-kira gimana itu ionisasinya? Ayo dong. H2SO4. 2H plus SO4 2-. Iya, H plus dan SO4 2-. Kationnya yang mana berarti? Kation. Ya. Jadi kation itu ion positif, anion ion negatif. Jadi kalau tadi H2SO4, ion positifnya atau kationnya itu adalah H+. Kenapa sih ngetutorin gitu sekarang? Karena nanti di reaksi itu bakalan berguna banget cara mengionisasikan. Kalau kalian nggak bisa mengionisasikan yang mana kation, yang mana anion, berantakan nanti di reaksinya gitu ya. Kalau pertanyaan yang kedua deh, kalau misalnya NaOH, dia kan elektrolit kuat nih. Kayak gimana dia ionisasinya? Na plus dan OH-. Berarti kationnya yang mana? Na. Na dia golongan berapa? 1A. Jadi di sini juga yang penting itu adalah membedakan golongan. Karena kalau dia golongan 1A dan 2A bakalan beda nanti reaksi-reaksinya dengan golongan yang lain ataupun dengan logam-logam yang lain, elektrolit yang lain gitu. Oke. Lanjut, di sini ada sumber arus listrik ya dari luar, biasanya baterai. Terus yang kedua, ada 2 elektrode, yaitu katoda sama seperti di volta, dia tempat reduksi tetap. Dan dia itu sebagai elektrode negatif. Kemudian anoda itu sebagai elektrode positif. Gitu. Penerapannya ini sebenarnya nggak keluar di UTBK ya, tapi kalau misalnya di beberapa mungkin UN UAS itu ada. Jadi penerapannya itu kenapa ada elektrolisis ya ini tadi kita mau ngeekstrak logam dari bijihnya gitu, mau mencari logam Na, K, Mg, Al, Ca gitu. Jadi nanti di logam golongan 1A dan 2A ini bakalan terus muncul, kalian sering dah lihat di dalam elektrolisis itu. Ini juga ada non-logam, produksinya ada FCl dengan elektrolisis. Dan kemudian ada pembuatan senyawa juga. Terus ini yang paling terkenal banget yaitu electroplating ya, pelapisan logam untuk mencegah korosi. Jadi ini gambar dari elektrolisis itu sendiri. Ini ada baterai ya sebagai sumbernya. Terus di sini ingat si elektron itu akan bergerak dia dari anoda menuju ke katoda. Kalau dalam elektrolisis gitu. Karena elektron itu bergerak dari positif menuju ke negatif. Yang positif di sini siapa? Anoda kan? Jadi dari anoda menuju ke katoda. Sebelumnya aku mau tanya, aku kecepatan nggak ya jelasinnya? Enggak, Kak. Oke, lanjut.
Jadi ini nggak ada yang namanya jembatan garam, nggak ada, yang ada cuma baterai, terus dari anoda ke katoda gitu. Ini aku kasih beberapa gambaran ya pada velg motor itu biar lebih indah dan tidak mudah berkarat, dipakailah electroplating tadi dengan konsep penerapannya itu elektrolisis. Kemudian ini juga pemurnian logam-logam mulia, contohnya emas agar tidak mudah korosi itu juga menggunakan electroplating. Oke, sekarang kita bakalan masuk ke reaksi-reaksi elektrolisis. Jadi ini yang paling sering umumnya keluar di beberapa soal-soal ya, TBK atau apa. Jadi yang tadi itu pemahaman dasar. Jadi dalam reaksi elektrolisis kalian harus paham mana sih elektrolit kuat, kemudian paham cara mengionisasikan, terus yang ketiga paham dia termasuk golongan 1A atau 2A. Oke? Kalian masih ingat nggak tentang fase-fase yang kayak ada larutan, yang kayak gitu? Masih ingat nggak ya? Dalam penulisan kimia kayak Aki gitu. Aki itu artinya larutan. L itu artinya apa? Cair, yang kayak gitu. Jadi itu juga diperhatikan dalam elektrolisis ini. Tapi di elektrolisis itu akan ada beberapa hal mungkin yang sering dipakai adalah larutan dan leburan. Itu beda. Oke, lanjut ke reaksi pada elektrolisis. Di sini ada dua ya, kalau sih ngelompokinnya itu ada dua. Yang pertama ada di katoda, dan yang kedua ada di anoda. Mungkin kalian ada beberapa versi ya, tapi kalau aku lebih mudahnya ngafalnya kayak gini. Yang pertama ada katoda. Katoda itu kalian ingat tadi kepan kan? Kenap. Jadi katodanya itu adalah negatif. Tapi di katoda ini yang perlu kalian perhatikan, peristiwa reduksinya itu adalah reduksi kation. Ion positif yang direduksi. Walaupun katoda itu negatif, jadi jangan sampai baru katoda negatif, kalian ngereduksinya yang negatif gitu, bukan. Jadi katoda itu negatif, tapi dia memperhatikan atau mereduksi kation, ion positif tadi gitu. Kemudian dipengaruhi apakah elektrolisis itu dalam bentuk leburan atau larutan. Jadi reaksi elektrolisis di katoda yang bentuk senyawanya itu larutan akan berbeda dengan bentuk senyawanya itu leburan. Gitu. Oke, jadi perhatikan soalnya nanti dia dibilang dalam bentuk larutankah atau dalam bentuk leburan kayak gitu. Lanjut, yang kedua di anoda. Di anoda juga ada reaksi, tapi dia bukan memperhatikan kation atau anion. Di anoda itu memperhatikan batang elektrodanya, batang anodanya itu. Apakah dia inert atau tidak. Jadi inert itu artinya sukar bereaksi. Contohnya adalah ada karbon, platina, dan perak, CPTAU. Oke? Jadi kalau misalnya kayak gini konsepnya, inert itu artinya sukar bereaksi kan ya. Jadi kalau CPTAU ini yang bereaksi berarti nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin dia bereaksi karena dia sukar, karena dia inert. Jadi yang bereaksi nanti bukan mereka gitu. Nanti akan ada aku jelasin. Jadi ini perkenalan awalnya dulu. Kalau di katoda dia memperhatikan kation dan perbedaannya itu antara leburan atau larutan. Kalau di anoda memperhatikan batang elektrodenya, apakah dia inert, CPTAU atau tidak. Gitu. AU ada yang tahu AU itu apa? Emas, bukan? Emas. Oh ya, emas. Emas atau perak ya AU? Emas, Kak. Oh ya, AG baru perak ya. Tadi aku salah sebut berarti CPTAU. Jadi AU itu emas, AG itu perak. Oke, lanjut ke katoda. Katoda versi yang pertama yaitu larutan. Jadi ini bisa di screenshot nanti pas kita latihan soal aku nggak share screen lagi gitu. Yang pertama adalah ini perlu diperhatiin. Sebentar ya, aku izin minum. Oke. Katoda larutan. Kalau ini dalam bentuk larutan ya senyawanya. Kalau dia mengandung yang namanya ion H positif, maka yang direduksi itu adalah ion itu sendiri menjadi gas hidrogen.
ini tuh hafalan. Bukan hafalan sih, pokoknya nggak ada lagi reaksi selain ini gitu loh. Jadi pasti ini, kalau dia ada ion H positifnya, pasti ini yang kayak gini reaksinya. Ini reaksi reduksi apa oksidasi ya? Ayo, reduksi apa oksidasi? Reduksi, Kak. Oke, benar. Reduksi. Di sini ada, kalau ingat lagi, di sini ada positif 1, di sini ada 0, jadinya turun kan ya. Jadi dia reduksi. Ingat ini persamaan yang pertama, reaksi yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia logam, ini dibagi lagi, apakah dia logam golongan 1A, 2A, aluminium dan mangan. Kalau itu yang bereaksi dalam bentuk larutan, yang tereduksi adalah air. Jadi bukan dia yang tereduksi. Ingat, 1A, 2A, Al, dan Mn, logam. Hidrogen bukan logam, sehingga bukan termasuk di sini. Jadi dia di sini. Ini dia hidrogen. Walaupun dia 1A, tapi ingat ini kuncinya logam. Jadi kalau dia golongan 1A, golongan 2A, aluminium, dan mangan, yang tereduksi adalah air. Kalau dia larutan. Paham? Oke, lanjut. Yang kedua, jadi tereduksinya kayak gini. Ini hafalan juga, karena nanti di UTBK, yang ini tuh nggak disiapin di soal gitu, jadi kita harus ngafal. Jadi kalau misalnya di katoda, ingat ini yang di katoda, logam katoda dalam bentuk larutan, maka yang tereduksi itu adalah air. Dan persamaannya pasti kayak gini gitu, nggak ada. Dan di sini ingat menghasilkan H2. Ini paling sering ditanya. Next. Yaitu logam lain. Jadi banyak ada logam kan di golongan B itu banyak ada logam. Di logam selain 1A, 2A, Al, dan Mn, maka logam itu yang tereduksi. Tapi dengan ingat ini larutan. Lucia bisa minta tolong di mute, unmute. Lanjut ya, jadi kalau logam selain di atas, maka logam itu yang akan tereduksi dalam bentuk seperti ini. Di M itu misalnya logam, misalnya aku contohin logam apa ya, golongan B, Cu. Cu tembaga, Cu2 positif ditambah 2 elektron menjadi Cu. Gitu. Kalau misalnya logamnya itu selain ini, maka dia yang tereduksi. Sampai di sini paham? Aku bisa lanjut? Paham, Kak. Oke, bisa di screenshot. Ini yang tadi aku bilang ya. Bisa di screenshot. Lanjut. Nah, ini kalau yang leburan atau lelehan. Jadi misalnya diketahui senyawa NaOH dalam bentuk leburan gitu. Oh, ingat Na itu golongan 1A. Pakai yang tadi, jangan kayak gitu karena kita tahu dia itu leburan. Kalau leburan, yang reduksi adalah kation itu sendiri. Baik dia dari golongan 1A, 2A, Al, Mn, kalau udah dalam bentuk leburan, pasti dia langsung yang tereduksi. Kationnya yang langsung tereduksi. Kayak gini. Sama ya kayak tadi. Contoh, ya ini. Mg, magnesium golongan berapa? 2A bukan? 2A. Nah, 2A. Jadi dia tetap dia yang tereduksi kalau dia dalam bentuk leburan. Gitu. Kalau larutan berarti yang tereduksi apa? Kalau dia golongan 2A. Airnya. Iya, air. Nah, ini reaksi-reaksi yang ada di katoda. Sekarang aku lanjutin ke anoda. Keep. Ini adalah reaksi-reaksi yang terjadi pada anoda jika elektrodenya adalah inert. CPTAU yang susah bereaksi gitu. Karena mereka susah bereaksi jadi bukan mereka yang akan teroksidasi di dalam anoda ini. Yang pertama, jika dalam bentuk OH- atau basa, maka ini yang akan teroksidasi. Begini ini adalah reaksinya. Kalau yang tadi H+ dia menghasilkan H2, kalau di sini menghasilkan gas oksigen. Ini aku lupa isi tanda di bawahnya. Jadi ini adalah kalau O2 itu gas, kalau H2O itu aki, kalau di sini kalau yang isi ion-ion gini pasti udah aki larutan. Oke, itu OH-.
Terus yang kedua, apabila dia sisa dari asam kuat. Nah, kenapa asam kuat? Kembali lagi karena kita bahas elektrolisis, yang dipakai adalah elektrolit kuat. Kalau dia dari asam kuat ini, maka dibagi juga. Yang pertama, ada asam kuat yang mengandung oksigen. Contohnya tadi H2SO4, HNO3. Jadi dia sisa asam kuat, sisa dari asam kuat gitu. Jadi kalau sisa dari asam kuat ini mengandung oksigen, maka yang teroksidasi adalah air. Tapi persamaan air di sini sama persamaan air yang tadi beda. Gitu. Jadi ini tuh benar, kalau kalian mau setidaknya pahami atau hafalin, terserah kalian ya. Pokoknya ini 2H2O, 4H positif tambah 4 elektron tambah O2. Ini beda sama reduksi H2O yang sebelumnya gitu. Jadi di sini oksidasi, di sana reduksi, jadi beda. Tapi sama-sama yang teroksidasi itu adalah air. Yang terreaksikan lah. Oke. Selanjutnya adalah sisa asam kuat yang tanpa oksigen. Ada Cl, Br, I, biasanya ini golongan 7 ya, tapi kecuali F. Tadi HF itu apa? Dia lemah, makanya dia nggak ada gitu. Jadi emang golongan 7 tapi yang kuat, asam kuat, sisa asam kuat. Kalau tanpa oksigen, maka dia yang akan teroksidasi. Jadi kalau NaCl dan elektrodenya itu inert, berarti yang teroksidasi apa? Kalau dia NaCl, terus elektrodenya inert, berarti yang teroksidasi apa? Air. Hah? Air. Cl. Cl. Iya loh. Dia NaCl kan, elektrodenya inert. NaCl jadi Na positif dan Cl min. Kalau dia sel ini kan nggak ada sisa oksigen, jadi dia yang tereduksi ini loh. Coba lagi deh. Ini ada contohnya. HBr. Elektrodenya inert. Kalau di anoda gimana dong reaksinya? BR. Yuk Natasha coba. BR yang teroksidasi. Jadi kalau misalnya HBr, H positifnya itu akan bereaksi di katoda, Br-nya itu akan bereaksi di anoda, dan elektrodenya itu elektroda yang inert, berarti dia sesuai dengan ini. Kalau dia Br, dia adalah sisa asam kuat, tapi tanpa oksigen. Jadinya 2 Br min menjadi Br2 ditambah 2 elektron. Sampai situ jelas? Jelas, Kak. Oke. Lanjut ke bagian anoda yang tidak inert. Jadi logam-logam selain CpTAU ini yang tidak inert ya, maka yang teroksidasi adalah anodanya itu sendiri gitu. Jadi dia sendiri yang akan teroksidasi. Anodanya ya, bukan misalnya NaCl dengan elektroda tembaga. Mana yang akan teroksidasi kalau misalnya dia tidak inert? Kan tadi dibilang, maaf aku ulang, apabila ada senyawa NaCl dengan elektroda tembaga, maka siapa yang akan teroksidasi? Cl. Bukan. Elektrodanya tembaga. Tembaga itu tidak inert. Jadi tembaga yang teroksidasi. Yuk, mulai pusing. Ini kan anoda ya guys. Anoda tidak inert selain CpTAU, yang teroksidasi adalah anodanya itu sendiri. Gitu dia, oksidasi. Nah, misalnya ya, asam bromida, elektrodenya itu adalah tembaga. Maka yang teroksidasi adalah Tembaga. tembaga. Kayak gitu ya. Kalau misalnya kita
Kalau di katoda, perhatiin kationnya leburan ataupun larutan. Kalau di anoda, perhatiin dia inert atau tidak. Kalau enggak inert atau artinya selain C, selain PT, selain AU, dia langsung yang teroksidasi, dia anodanya. Nah, misal elektroda pada anoda dibuat dari tembaga. Maka tembaga yang teroksidasi. Kayak gini dia pertamaannya. Oke. Pemanasan. Nah, di sini ada dari sumber studiobelajar.com. Ini ada ringkasannya ya. Kalau di katoda sama ini ada logam aktif yaitu 1A, 2A, aluminium dan mangan. Maka air yang tereduksi ini kayak gini dia persamaannya. Menghasilkan gas H2. Kation. Kalau kation lain atau artinya logam lain, maka kation itu sendiri yang tereduksi gitu, kayak ini yang L. Terus ini ada H juga kalau misalnya dia adalah asam. Oke. Terus kalau di anode dia memperhatikan ini bagi dua, dia ada inert, ada enggak inert. Kalau inert itu adalah PTAUC atau CPTAU kalau aku ya. Nah, ini anionnya. Anion ini dibagi dua, ada yang sisa asam oksi atau adalah sisa asam yang mengandung oksigen dan sisa asam lain yang tidak mengandung oksigen. Kalau dia sisa asamnya mengandung oksigen, maka air lagi yang teroksidasi kayak gini. Beda kan ya, air di sini sama air di sini beda. Jadi kalau misalnya dia di katoda berarti kayak gini airnya. Kalau di anoda berarti kayak gini di airnya. Gitu. Jadi kalau misalnya dia sisa asam, selain mengandung oksigen, maka anionnya yang teroksidasi. Kayak tadi, kayak NaCl, anionnya adalah Cl-. Berarti dia yang teroksidasi gitu. Sama kalau misalnya dia dalam bentuk basa, kayak NaOH ya, berarti OH-nya yang akan teroksidasi. Kalau dia tidak inert, maka anodanya itu langsung teroksidasi. Batang elektrodenya, batang anodanya itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Sebelum lanjut, jadi soal-soal banyak di sini ya, di mereaksikan ini. Ada yang mau ditanyain? Emang agak apa ya, agak kompleks sih materinya ini, sel elektrokimia, volta juga kompleks, elektrolisis apalagi di reaksi ya. Jadi kalian ini harus tahu. Kalau misalnya air direduksi, kayak gini dia persamaannya. Ini nggak akan dikasih tahu lagi di soal. Terus ini juga hafalan. Ini juga H- hafalan. Ini juga hafalan. Gitu. Jadi karena sekarang mau latihan soal, mending di screenshot dulu, biar nanti pas latihan soal, kalian bisa jawab gitu, tanpa tar dulu ngafalinnya mungkin nanti gitu. Terus ini ada catatan aku ya, jadi aku ngelompokin sama kayak tadi biar lebih simple aja gitu loh. Kalau larutan ada ion H positifnya kayak gini. Kalau logam ini pasti air yang tereduksi sama ini. Tapi ini catatan aku. Siapa tahu ya berguna gitu. Gimana? Mau lanjut ke hukum Faraday atau aku gimana ini nih? Halo? Kak, aku mau tanya. Oke. Berarti kalau misalnya anodanya itu nggak inert, contohnya kayak Zn, itu dia yang tereduksi tuh Zn-nya ya? Teroksidasi. Ya, Zn-nya langsung yang teroksidasi. Misalnya NaCl dalam elektrode apa tadi, Zeng. Berarti Zeng yang langsung teroksidasi. Bukan Cl-nya. Ingat gitu. Kalau dia tidak inert. Jadi kalian yang menganalisis dia itu inert apa enggak. Kalau inert pasti dah PT, AUC. Kalau biasanya di soal enggak disebutin elektrodenya apa, bisa dah kalian simpulin itu inert gitu. Nanti ya di soal ada beberapa. Makasih, Kak. Oke, Anida. Ada lagi yang mau nanya? Kak, yang inert itu cuman PTAUC, nggak ada yang lain? Enggak. Jadi yang inert itu cuma 3, ada karbon, platina, dan emas. Logam-logam selain itu inert. Jadi anodanya yang teroksidasi. Oke, makasih Kak.
Oke, Natasha. Ada lagi? Jeng jeng. Nanti kita masuk ke hukum Faraday soalnya. Jadi topiknya udah beda. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku lanjut. Oh ini ada latihan soal ya sebenarnya. NaCl sebenarnya dari tadi udah aku bahas. Ya deh, latihan soal dulu. Larutan NaCl dengan elektrode platina. Tuliskan reaksi yang terjadi di katoda dan anoda. Silahkan dibuat. Aku tunggu ya. Kalau UTBK 1 menit 30 detik sih sebenarnya satu soal. Di sini aku kasih waktu 2 menit. Ayo ya, dibuat ya. Aku coba pakai ini dulu sekarang, nanti pakai. Di katoda. Oh my God. Susah ya pakai ini. Katoda itu negatif, tapi yang dilihat adalah ion positif. Jadi pertama, biar tahu gimana gininya, kalian harus ionisasikan. Pertama. Sudah mengionisasikan? Sudah, Kak. Oke, jadi ionisasinya Na+ dan Cl-. Oke. Berarti yang di katoda yang mana? Na+. Na+. Oke. Ini dilihat dari larutan. Kalau larutan berarti kayak gimana reaksi di katodanya? H2O. Gimana? 2H2O. Lanjut. Ditambah 2 elektron. Oke. 2 elektron. Menghasilkan 2H2O ditambah 2 elektron menjadi gas hidrogen dan 2 HO-amin. Oke? Ini kayaknya kurang. Nanti kalian juga harus bisa gabungin reaksi ya. Karena latihan soalnya lumayan. Aku tulis di bawah. Ada yang belum paham kenapa dapat ini? Ada yang belum paham kenapa dapat ini? Oke, lanjut di anoda. Apa reaksi yang terjadi di anoda? Yuk. Di anoda apa yang terjadi? 2H2O menjadi 4H+ tambah O2 tambah 4E-. Masih kurang tepat. 2Cl-. 2Cl- plus 2. Tuh, ya, jadi karena ini adalah betul banget. Jadi ini karena NaCl berarti dan elektrodenya platina. Platina itu Pt. Dia inert gitu. Berarti yang teroksidasi cis Cl karena dia sisa asam kuat. Jadinya 2Cl-. Cukup membingungkan ya materinya. Yang gini jangan malu-malu ya. Daripada nanti nggak ngerti kan, tanya aja. Oke. Nah, sekarang biasanya dalam soal itu ditanya mol elektron atau apa, kalian harus bisa nih yang namanya ngegabungin reaksi. Ini yang kayak dulu itu yang dalam volta. Ini kalau digabungin reaksinya kayak gimana ya? Ada yang bisa dicoret kah? Ada. Apa? 2 elektronnya 2E. Betul. Jadi kalau misalnya dia belum sama, disamain dulu elektronnya. Oke, bisa dicoret. Sisanya gabung. 2H2O turun ke sini. Mana aku pakai laser? 2H2O turun sini. 2Cl- turun menjadi
H2A, H2 turun, 2HO amin turun, Cl2 turun gitu. Nanti bakalan di hukum Faraday ada istilahnya mol elektron ya. Berarti ini udah bisa ya? Udah, Kak. Oke, jadi nanti kakak anggap pas ngasih feedback udah 4 semuanya. Kalau bisa 45. Oke, lanjut ke hukum Faraday. Ngapain sih belajar hukum Faraday di sini? Ya, untuk mengetahui berapa banyak zat yang akan mengendap dalam elektrolisis dan hubungannya terhadap waktu dan arus listrik. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama ada massa, yang kedua ada waktu, dan yang ketiga ada arus listrik. Kalau massa kaitannya ke mol. Jadi ada beberapa soal yang akan dikaitkan nanti ke mol. Oke, di sini ada 2 hukum Faraday, di fisika juga kalian udah tahu ada 2 hukum Faraday. Oke, yang pertama adalah ini, ingat, 1 Faraday itu setara dengan muatan 1 mol elektron, besarnya itu 96.500 kolom. Oke, ini kayak gini. Ini yang perlu kalian, mana ya? Oke, ini. Jadi F ini adalah mol elektron. Molnya elektron, ingat ya, molnya elektron. Rumusnya emang udah gini, mol elektron. Jadi kayak tadi tuh di reaksi ada misalnya 2 Cl- ditambah 2 elektron. Berarti mol elektronnya itu milik dari 2 elektron itu. Jadi kayak gitu ya. Misalnya kayak Na plus tambah 1 elektron. Berarti besar kalau misalnya kalian nyari ini mol. Mana dia? Molnya udah dapet, berarti molnya itu milik elektron. Karena banyak soal yang nyari molnya Na misalnya, tapi yang diketahui mol elektron. Tapi jangan itu yang dijawab. Nanti kalian bisa pakai perbandingan koefisien. Itu kan udah belajar mol ya. Sama Kak, siapa ya? Stokio. Nah, ini keterangannya. Itu ada M, belum ada M di sini. Di sini ada F, mol elektron. Kemudian ini ada I itu arus listrik. Terus T adalah waktu dalam sekon, arus listrik dalam ampere. Nah, kalau misalnya ditanya massa logam, rumusnya tinggal ditambah E. Gitu. EIT per 96.500. E-nya dalam bentuk, biasanya dibilang massa atau berat, tapi di sini tetap dalam bentuk gram. Oke. Jadi kalau mol, I kali T per 96.500, tapi kalau massa, I kali T. Apa itu E? E adalah berat ekivalen. Ini rumusnya. AR permuatan, atau misalnya sering dalam unsur logam ya. Unsur-unsur maksudnya. Kalau dalam bentuk senyawa, MR-nya. Muatan. Jadi yang paling sering yang ini ya, yang E sama dengan AR per bilox biasanya aku pakai. Coba aku mau kasih ke kalian, ngerti nggak ya kalau misalnya Na positif, Na plus, dia bukan, ya benar deh, Na plus, terus dia itu Na berapa ya? AR-nya 23 ya, ARNA 23, berapakah berat ekivalennya? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang mau nyoba? 23. Ya, karena muatannya positif 1. Satu gitu aja. Jadi positif negatif itu nggak ditulis. Misalnya kayak oksigen deh. Oksigen berapa ya? AR-nya 16. Berapakah E-nya? Berat ekivalen oksigennya? 8. Iya, betul. Karena 16 dibagi 2. Kenapa bisa bagi 2? Muatannya itu 2 min. Jadi E-nya adalah 16 bagi 2. Terima kasih R. R ya. Ini. Jadi ini tulisan aku ya. Jadi biar inilah kesimpulan rumus-rumus dalam Faraday 1 gitu istilahnya. Ini massa bisa ditulis M, bisa ditulis W gitu. Jadi rumusnya EIT. Terus kalau misalnya mol elektron dalam bentuk Q ini muatan atau yang C ini ya ditulis. Biasanya kalau misalnya ada soal udah dikasih tahu muatannya, kalian nggak perlu nyari I dan T-nya gitu. Jadi
Q per 96.500 atau I T per 96.500 dan E itu AR per bilox jumlah elektron. Paham? Lanjut ke hukum Faraday 2. Ini lebih gampang. Jadi dia itu digunakan apabila ada dua hasil elektrolisis dengan arus listrik yang sama. Misalnya elektrolisis senyawa A sama senyawa B, tapi arus listriknya itu masih sama. Jadi dia berkaitan. Pakai perbandingan ini, massa 1 per massa 2 sama dengan berat ekivalen 1 atau berat ekivalen 2. Kalau aku lebih seringnya pakai yang ini. Jadi tinggal nyari molnya. Terus PBO ini yang biloxnya tadi, yang mol kali bilox yang ditanya sama dengan mol kali bilox yang diketahui. Jadi kalian bisa pakai yang mana aja. Ini cuma cara cepat, tapi ini yang bunyi dari hukum Faraday itu sendiri, yaitu perbandingan dari massa 1 dengan massa 2 yang sama dengan berat ekivalen 1 banding berat ekivalen 2. Oke, materinya sebenarnya udah sampai sini, kita tinggal lanjut latihan soal. Sebelum latihan soal, ada yang ingin ditanyakan? Aku mau stop share soalnya habis ini. Kita mau pakai papan untuk bahas soal. Kita mau di screenshot dulu. Ayo, ada yang mau tanya, guys? Yuk, tanya yuk. Yuk, sebelum di stop share. Stop share. Oke, saya materi yang dari awal mau di screenshot. Tadi belum di screenshot soalnya. Oke. Nanti aku bagiin gini ya, Google Drive-nya aja dulu ya. Di sana udah aku isiin soal yang bakalan kita bahas sama materi. Oke? Oke. Ada lagi? Mungkin yang ditanyain, yang bingung di reaksi sih ya sebenarnya. Aku juga sekarang udah lupa gitu reaksi-reaksi yang terjadi itu. Aku jujur udah lupa yang ini nih. Ngafalin 2H2O udah nggak dapet lagi soalnya ya. Ini 2H2O ini aku lupa 4O Hamin lah. Ini tuh lupa gitu sekarang. Baru belajar lagi ngafalinnya. Tadi di UTBK pas banget nggak keluar elektrolisis, jadi yang keluar adalah volta untuk materi elektrokimia kalau aku gitu. Oke, kalau gitu aku stop share ya. Oke, kita latihan soal. Oke ya, stop. Oke, bentar, aku cari Google Drive-nya, kalian bisa akses. Bentar, ini WA aku loading. Maaf, masih loading. Atau aku minta tolongin Lintang buat share ya. Oh, udah bisa. Mana dia? Oh, ternyata ada yang jawab di sini, nggak kelihatan. Ada yang jawab di kolom chat. Tadi pas kelasnya nggak dia kelihatan. Oke, bisa diakses. Kok link feedback sih? Maaf. Di drive ya? Apa dia? Salah, udah. Oh ya. Aku lagi tolong. Udah. Jadi kalian bisa akses di sana, ada soal yang bakalan kita bahas hari ini. Coba dibuka dulu, materinya juga udah aku kasih sih di sana. Welcome to PAP. Kita mulai bahas soalnya dari jam berapa ya? Aku belum akses Google Drive BTW. Udah bisa kan ya? Bisa, Kak.
Coba aku tes lagi. Kebalik apa enggak aku nulis? Kebalik enggak ya di kalian? Enggak, Kak. Ada yang tahu ini senyawanya apa namanya? NaCl. Bukan. Nama IUPAC. Nat, yang itu loh yang lengkap. Natrium klorida bukan Kak? Betul, natrium klorida. Kalau asam sulfat itu apa? H2SO4. 2SO4. Yang sering-sering keluar kayak gitu ya. Oke, silakan lihat latihan soal yang nomor 1. Tuliskan reaksi katode dan anode pada elektrolisis masing-masing di bawah ini. Kalian mau nyoba dulu atau aku langsung? Langsung aja. Oke, kalau gitu aku langsung aja. Dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk larutan. Itu di atasnya udah ada catatan kan ya. K2SO4. Ini kelihatan nggak sih? K2SO4. Ionisasinya bagaimana? 2K 2K plus plus SO4 plus 2 min. SO4 2 minus. Good. Dia larutan, berarti dia aki. Nah, di katoda, maka reaksi yang terjadi apa? K. K itu golongan berapa, teman-teman? 1A. 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 Dia golongan 1A dan dalam bentuk larutan. Berarti yang tereduksi di katoda apa? Air. Air. Bisa dibacain gimana kalau air di katoda? 2H2O. Lanjut. Min plus 2H2O jadi menjadi H2 ditambah 2OH. Oke, ini reaksi yang tadi di katoda. Yang di anoda dong. Anoda, lihat elektrodenya. Di sana tuliskan reaksi katode dan anode pada elektrolisis masing-masing di bawah ini. Nggak dikasih tahu elektrodenya itu inert atau enggak. Kalian simpulin ini inert atau enggak? Inert. Betul. Karena kalau kita simpulin ini tidak inert, ya nggak mungkin kan, karena kita nggak tahu apa yang bakalan teroksidasi. Oke, jadi dia lihat anion SO4 2- karena dia inert. Ini dia termasuk sisa asap kuat yang ada oksigennya. Berarti di anoda kayak gimana dia? 2H2O. O menjadi 4H positif ditambah O2 oksigen ditambah 4 Oke, finish. Ini katoda dan anoda. Yang diminta gitu ya, larutan, teruskan reaksi katoda dan anoda. Jadi cukup di katoda ini yang terjadi, di anoda ini yang terjadi. Bisa aku hapus. Yang nomor B itu lebih gampang banget ya dalam bentuk leburan. Yuk. Ionisasi dulu. Ini aku percaya sih kalian bisa ini, soalnya leburan guys. PCaCl2. Kayak gimana ionisasinya? Ca2 plus 2Cl Good. Plus 2 Mantap. Cl-. Di kalau katoda lihat anion. Lihat kation maksudku. Ini kan ya. Terus soalnya apa? Leburan, guys. Kalau leburan berarti Dia yang tereduksi. itu apa? sendiri. Dia yang teroksidasi. Berarti kayak gimana jadinya?
Ca2 plus. Oke, Ca2+. Ditambah 2. Dulu. Plus 2E. Oksidasi kan ya? Menjadi Ca2+ ditambah 2 elektron. Menjadi Ca. menjadi Ca. Bentar, aku lihat materinya dulu. Kalau dia, ya betul. Ca2+ berarti ini dalam bentuk padatan. Ini dalam bentuk aki. Oke, langsung di anoda. Anoda dia Cl-, elektrodanya kita pakai inert. Berarti 2 Cl-. 2 Cl- menjadi Cl2 plus Cl- 2E. gimana? 2 Cl- menjadi Cl2. Cl2 plus 2. tambah 2 elektron. Kayak gini aja kalau leburan. Gimana? Paham nggak? Paham, Kak. Bener ya? Paham ya? Aku loncat ya. Yuk, materi latihan soal nomor 2. Ada yang mau jawab? Ini gini nih, apa namanya? Materi. Nggak ada hitungan. Let's go. Tadi udah ada NaCl, udah kita pernah ionisasikan. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya, guys? Aku kasih waktu 2 menit deh. Ini nggak boleh menghayal ya. Jadi kita harus buat ionisasinya. Masih ingat kalau basa dia membirukan. Aku cara ngapalnya yaitu babi. Basa, biru. Kalau asam berarti merah. Kalau dia basa mengandung apa? Ini udah masuk ya, materinya udah ke menjalar. Kalau basa mengandung OH- gitu. Sekarang silakan elektrolisiskan dulu si NaCl. Aku bahas aja ya. NaCl menjadi Na positif ditambah Cl-. Aman sampai sana aku yakin. Sekarang di katoda. Nah, karena ini termasuk strategi ya, karena di soal itu di katoda terjadi reduksi H2O menjadi OH- gitu kan ya. Berarti cukup aja cari yang di katodanya aja gitu, karena yang diketahui itu di katoda, jadi kalian nggak perlu nyari yang di anoda. Tergantung soal. Oke. Katoda berarti Na positif, terus dia dalam bentuk larutan. Gimana berarti di sini? 2H2O. Next, langsung 2H2O, oke. Ditambah 2 elektron. 2 elektron. H2 ya. H2 ditambah 2 OH-. Wah, ternyata ada OH-. Berarti dia basa. Berarti pernyataan yang di atas itu benar nggak apa salah? Oh, Benar, Kak. Betul, jadi gitu ya caranya. Dia ingat dulu dia itu basa, berarti dia membirukan lakmus. Kita kita reaksikan di katoda. Wah, ternyata ada OH-. OH- ini pembawa sifat basa. Berarti emang benar gitu. Sebab pada elektrolisis larutan NaCl di katoda terjadi reduksi H2O menjadi OH-. Berarti jawabannya yang mana? A. Yang Yang A. Benar-benar berhubungan. Betul. Oke, lanjut nomor 3. Wah, ini ada hubungannya dengan volume. Yaudah, dari kalian dulu. NaCl lagi, aku bakal hapus tadi.
Kalau misalnya tulisannya kekecilan, tulisannya nggak jelas, bilang ya. Jangan dipendam. H2O, 2 elektron, H2, 2 amil. Terus di anoda. Apa soalnya? Oh, cukup. Aku cukupin dari katoda. Karena lihat soal, elektrolisis larutan natrium klorida menghasilkan 11,2 liter gas pada katoda. Cukup di katoda. Maka jumlah muatan listrik yang dilewatkan. Ini udah ke reaksi, kita udah masuk lagi ke hukum Faraday. Oke. Jadi di sini yang mana yang gas, di katoda yang mana yang gas? H2. Oke, jadi ini yang ditanya. Jadi yang ditanya itu adalah jumlah muatan listrik yang dilewatkan adalah, jadi kita nyari molnya ini dulu, biar tahu molnya ini baru cari muatan listriknya. Oke, aku pelan-pelan. Nggak usah dah. Misalnya ya, ini dibilang dalam STP. Kalian udah belajar mol. Berarti mol H2 berapa? Bisa dong. Mol H2. Yuk. 11,2 liter gas pada katoda dalam bentuk STP. Molnya H2 berapa? 0,5. Oke, berarti rumusnya itu apa? Volume bagi 22,4. Volume bagi 22,4, jadi volumenya dibilang 11,2 bagi 22,4, jadi molnya H2 adalah 0,5. Terima kasih. Nah, sekarang habis nyari mol, kita kembali ke pertanyaan. Jumlah muatan listrik yang dilewatkan adalah, jumlah muatan listrik lambangnya apa tadi? Masih ingat nggak? Kayaknya ada tuh di atas. U. F, ya F. Gimana rumus F? I kali T per 9.650. Kalau misalnya kita pakai ini, kita di clue soalnya nggak ada kan ya. Kita nggak tahu listriknya berapa, kita nggak tahu waktunya berapa, karena nggak ada di dalam soal. Terus gimana cara menyelesaikan ini? Yang ditanya adalah jumlah muatan listrik yang dilewatkan. Tadi udah ada di PPT bahwa F itu sama dengan mol elektron. Masih ingat nggak? Yang ini? Berarti langsung saja kita cari ini. Molnya si elektron. Oke, selesai. Coba cari mol elektron. Pakai perbandingan koefisien. 1. Ayo, masih ingat. Hah? Berapa? 0,5. 1. 0,5 tadi udah benar. 1. Ini. Oke. Kita pakai perbandingan koefisien ya. Nah, H2 koefisien, ingat koefisien yang ditanya atasan, terus yang diketahui bawahan, dikali mol yang diketahui. Ternyata nyambung ke sini ya guys soal gininya. Yang ditanya yang ini ya, mol elektron, koefisiennya 2. Yang diketahui, ini H2. Oke, 1. Terus kali mol yang diketahui tadi 0,5. 0,5. 2 kali 0,5, 1. Satuannya adalah Faraday. Ada yang mau ditanyakan? Nih. Ada yang mau ditanyain? Oke, ngerti Kak. Jadi langkah pertama, buat katoda, terus cari molnya ini. Ternyata kalau kita pakai F yang ini, nggak akan menyelesaikan apa-apa. Jadi ingat konsep yang kedua, kalau F sama dengan mol elektron, ya cari molnya ini, dapatlah ini. Ditanya per diketahui kali diketahui. Oke, langsung ke soal yang ke berapa ya sekarang? 1, 2, 3. Oke. Soal yang keempat.
Aku mau minum bentar, kalian bisa ora-ora. Jadi ini penerapan yang Faraday 2. Bisa kalian lihat ya, itu penerapan Faraday 2 karena ada 2, ada NiSO4, tapi yang ditanya Ag. Gitu. Jadi ini penerapan yang kedua. Bentar. Bagaimana teman-teman? Ini kita nggak perlu yang namanya mereaksikan lagi ya, karena ini penerapan dari soal apa namanya Faraday yang kedua. Bagaimana hukum Faraday yang kedua? Saya lihat tuh di atasnya ada jeng jeng. Bagaimana hukum Faraday yang kedua? 1/W2 itu ya, Kak? Ya, betul. Gimana? W1 banding W2 sama dengan E1 banding E2. Kita sepakatin E1 yang nomor 1 itu yang NiSO4 ya. Kita buat diketahui dulu. Yang diketahui apa aja? T dalam bentuk menit. Kemudian yang kedua endapan Ni, massa. Ya, massa atau W ya. Di sini karena kita rumusnya pakai W, pakai W aja. Berapa tadi massanya? 9,7 ini. Gram. Terus berapakah gram Ag yang dihasilkan jika arus dalam waktu yang sama dialirkan pada elektrolisis AgNO3? Nah, jadi yang Ag ini adalah yang kedua ya. Yang ini maksudnya yang dua ini. Sampai di situ paham? Paham, Kak. Nah, sekarang kita lanjut ya. Cari dulu E-nya. Kita belum tahu karena E1 dulu deh, E1. Massa 1 udah tahu 9,75 tulis. Massa 2 yang ditanya kok lagi PM? Berarti tulis tetap W2. Terus nah, sekarang cari E1 ayo. E1 AR per bilox. Itu udah ada AR-nya. Ini kalau misalnya kalian UTBK nggak bisa pakai kalkulator. Ni biloxnya dalam NiSO4 berapa? Berapa? Ionisasikan. Begini guys. NiSO4 itu Ni2 positif ditambah SO4 2-. Ya kan? Jadi biloxnya adalah berapa? 2. Nah, oke, biloxnya 2. Berarti E1-nya berapa? Jangan pakai kalkulator. 1. Coba hitung manual. Sekalian belajar. 58,5 bagi 2. Berapa? 29,25 bukan? Betul, 29,25 ya. Benar nggak ya? 29,25. Oke. Kemudian, sekarang E1 udah tahu, W1 udah tahu, lanjut cari E2. Ingat itu Ag-nya itu senyawanya AgNO3. Ionisasikan dulu biar tahu biloxnya. Berapa E2? Ag plus NO3 min. Good. Berarti E2 berapa? Gininya. AR-nya berapa tadi? 108. Berarti biloxnya per berapa? 1. Mantap, 1. Berarti 108 bagi 1? 108. Klop deh. W1 tahu, E1 tahu, E2 tahu. Ngitung W2. Bisa dong. Ayo.
Oh, ini esai ya. Kita samakan jawaban. E1 tadi berapa? 29,25 per 108. Ini matematika ya langsung. Yang udah nemu langsung mesti tahu ya jawabannya. Ini tinggal matematika aja. Angkanya jelek tapi nemunya nanti bagus sih. Tiga enam Kak. Berapa? 36. Oh, betul. 36 satuannya apa? Gram. Gram. Benar, karena massa. Yeah. Dapat. Oke, kita udah masuk ke soal nomor 4 nih. Udah ya, paham ya? Tinggal penerapan aja ini, tinggal penerapan rumus. Udah W1, mau nyari W2 ya W1 harus tahu, E1 harus tahu, ya E2 juga harus tahu. Rumus E, AR per bilox. Gimana caranya nyari bilox? Tadi harus diionisasikan dulu NiSO4. Di sini Ni berapa muatannya, AgNO3, Ag berapa muatannya. Gitu. Aku hapus ya. Nah, itu soal teori. Bawahnya yuk. Soal teori. Bisa, yuk. Nah, di sini nih yang aku bilang bakalan ada penggabungan reaksi itu. Yang dikata AgNO3 itu kan jadi Ag positif tambah NO3 min ya. Katode dong, katode. Kayak gimana reaksi yang terjadi di katode? Ag plus. Ya, mohon maaf nggak kedengeran. Tolong ya, kasih. Siapa yang ngomong? Oke, lanjut. Di katode berarti kayak gimana reaksinya? Ag plus Ag plus, good. Tambah elektron menjadi Ag. Ingat ya, di sini ada reduksi. Anoda. Di situ nggak disebutin dia inert atau enggak, berarti udah pasti inert gitu, kita harus simpulin. 2H2O menjadi 4A plus. Mantap. Kenapa? Coba jelasin kenapa kita pakai 2H2O ini. Kenapa nggak NO3-nya aja langsung? Karena dia anion sisa asam okso. Iya, mantap. Bangga aku. Oke. Karena kita nih kalau sampai di sini aja kita buatnya, nggak akan nemu. Itu yang dimaksudkan hidrogen sama perak. Berarti kita belum nemu ini gitu. Sekaranglah waktunya kita menyamakan reaksi. Ini elektronnya bisa dicoret nggak? Belum ya. Berarti ini dikali berapa biar sama? Kali 4. Karena berarti di sini kali berapa? 1. Kali 1. Kita tambahkan reaksinya. Jadi anggap ini udah dikali 4 ya. Aku tambahin langsung 4. Udah sama elektronnya, kita coret. Langsung bawahnya turun semuanya. 4 Ag positif. Udah apa lagi? Yuk. 2H2O Menjadi apa? 4 Ag Ag plus
Lanjut. 4H plus O2. Mantap. Oke. Sekarang aku serahin ke kalian. Jawab soalnya, yuk. Ingat ini koefisien sama dengan perbandingan mol. Bisa ada jawab nomor 15? Kok nomor 15? Nomor berapa ya? Nomor 5. Lihat koefisien. Yang mana ya kira-kira yang benar ya? Lihat hubungannya ya. 1 mol di sini kan ada perak sama hidrogen sama oksigen. Berarti oksigennya itu yang ini. Hidrogen yang ini. Peraknya yang ini. Jangan perak yang ini. Ini masih dalam ion. Ini pakai hasilnya. Yo, ini gampang banget, tinggal lihat koefisien. Apa jawabannya? Yang D. Yang D. Oke. 1 mol oksigen di sini karena koefisiennya 1 untuk setiap 4 mol perak. Paham ya? Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kita ke sana lagi gitu karena ini materinya ya ada ke mol, tadi ada yang ke pH, tadi ya ke dia emang keliling dia. Hanya cukup mempusing. Next. Wah, ini esai yang saya. Pada reaksi elektrolisis larutan perak nitrat. Perak nitrat gimana rumusnya? Ini nanti kalau misalnya kalian UTBK terus ketemu yang nggak dikasih tahu senyawa kimianya harus bisa ngubah. Perak nitrat bagaimana teman? O3. AgNO3. Mantap, betul. AgNO3. Tadi saya hapus. AgNO3. Oke. Dalam bentuk apa? Fasenya dia larutan. Aki. Kemudian dengan elektrode karbon. Karbon itu inert apa enggak? Inert. Betul, inert. Lanjut, harus listrik dengan muatan. Ini muatan ya, yang Q atau C. Berapa? 965 kal. Oke, tentukan yang nomor A. Berapa berat zat yang diendapkan di katoda? Yuk. Oke, katoda teman-teman, bagaimana reaksi katodanya? Barusan tadi ini loh. Ag plus 1 elektron menghasilkan Ag. Betul. Berapa berat zat yang diendapkan? Berarti yang ditanya yang mana? Yang beratnya Ag plus, beratnya elektron, atau beratnya Ag? Ag. Ya, berarti ini yang ditanya ya. Oke, lihat dulu clue-nya adalah seperti itu. Massa atau berat atau W ya, W. Rumusnya gimana W? Yang dikukum Parda ya ini ya. I kali T. E kali I kali T per 96.500. Masih ingat kan? Ini tuh E sama I kali T sama dengan apa? Q. Ya, Q atau muatan per 96.500. Kenapa aku ganti I kali T ke Q? Karena yang diketahui di sini adalah Q-nya. Gitu. Yuk, lanjut. Berapa berarti? Cari E-nya dulu. AR per bilox. Ini yang ditanya AG. AR AG berapa? 108. 108, mantap. Biloxnya? 1. Oke, 108. Berarti di sini E-nya 108 udah ketemu, Q-nya udah diketahui 965, di sini 96.500. Coret. Berapa jadinya? 1,08.
Betul, 1,8. Dalam satuan, karena ini esai ya, ingat, gram. Dia massa, satuannya gram. Ada yang belum paham? Ini lumayan ya pengaplikasiannya. Ada yang belum paham? Aku tunggu. Paham, Kak. Paham, Kak? Oke. Lanjut sekarang ke B. Apa B? Berapa liter gas yang dihasilkan di anoda? Anoda, bagaimana anoda? Reaksi yang di anoda bagaimana? 2H2O 2H2O. Oke. menjadi 4H+. Oke, tambah berapa ya? 4 elektron. O2. Tambah apa? O2, betul. O2. O2. Yang ditanya itu adalah berapa liter gas. Yang mana yang gas? O2. Ya, berarti ini yang ditanya. Berapa liter sih O2 itu? Di sini kita cari mol. Mol elektron ya dulu ya. Mol elektron itu F. Karena nggak ada clue lagi gitu loh di soalnya. Ya nggak? Jadi kita harus mainin di mol. Kalau udah buntu ya udah mainin di mol. Mol elektron. Oke, jadi kita nyari molnya ini dulu. Mol elektron berapa rumusnya? I kali T per 96.500. Betul. I kali T sama dengan Q ya tadi ya. Q-nya berapa? 965 per 96.500. Coret 0,01. Oke. Habis gini ngapain? Cari mol O2. Lanjut. Berapa dapat mol O2? Betul ya. Cari mol O2. Perempat 0,01. 1/4 kali 0,01. 1/4 ya. 1/4 kali 0,01 berapa? Ya biarin dulu aja ya. 0,01/4 karena kita belum selesai buat di sana. Kenapa belum selesai? Karena yang ditanya adalah volume. Jadi kalau udah kayak gini udah anggaplah kita pakai STP aja. Kalau emang udah nggak diketahuin kayak gimana lagi, kita pakai STP. Cari nyari volume di STP gimana, Mas? Ingat nggak? N kali 22,4. Dikali atau dibagi? Dikali. Iya, dikali ya. Kalau nyari mol baru dia dibagi. Oke, mol. Molnya berapa? 0,01/4 kali 22,4. Itulah jawabannya. Silakan dicari dalam bentuk liter. Kalau udah dapat bilang ya berapa. Pakai perbandingan mol yang ini. Udah mandingin mol, langsung volume. 0,056. Good. 0,056 liter. Finish. Jadi itu jawaban dari soal yang ke-6. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain? Kalau ini kan udah masuk ke Stokio ya, jadi cara berpikirnya yang tadi itu kan kita udah mereaksi ini anoda. Kalau misalnya kita nyari volume, pasti harus nyari mol. Terus kalau kita nyari mol, gimana cara nyari mol O2? Pasti pakai, karena yang kita tahu rumusnya cuma ada mol elektron, ya pasti pakai mol elektron dulu. Setelah dapat mol elektron, langsung cari mol O2, pakai koefisien ditanya per koefisien diketahui kali yang diketahui. Setelah dapat molnya ini,
langsung masukkan ke volume, cari volume gitu, karena dia pasti dia itu STP ya. Kalau misalnya soal-soal begini dong, nggak ada PV, nggak ada NRT-nya itu, jadi pasti STP. Lanjut ya, baca soal yang berikutnya. Arus listrik 965 mili dialirkan melalui larutan. Sabar, aku hapus dulu ya. Aku ini minion. Ada yang punya ide dulu? Kita cari apa dulu gitu? Ide dulu. Setuju. Diketahui dulu tulis. Mol elektronik. Apa? Cari mol elektron dulu. Ya, cari mol elektron dulu. Habis itu langsung cari gas hidrogen. Nah, kalau dia menghasilkan gas hidrogen, katode apa anode? Oke, kita buat. Diketahui arus listriknya adalah I sama dengan 965 miliampere. Ini seperti biasa, ubah dulu ke ampere. Berapa ya miliampere ke ampere? Berarti naik, ya benar, naik 1000 ya. Benar ya? Desimeter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Betul, 1000. Berarti 965 kali 10 pangkat min 3 ampere. Jadi ingat satuannya itu di sini dalam bentuk ampere. Kalau misalnya dari miliampere ya ubah. Terus asam sulfat selama 5 menit. T-nya 5 menit, ubah dulu ke skon. Berapa jadinya? 300 sekali. 300. Sekarang jumlah gas hidrogen yang terbentuk. Kita buat dulu. Di mana sih ada hidrogen gitu kan? Nah, ini ionisasinya. Paham mengionisasikan itu? Paham. Kita lihat katoda ya. Oke, halo? Bisa di-unmute ya? Oke, makasih. Lanjut, di katoda itu kita pakai yang positif kan? Betul? Betul. Nah, karena ini adalah hidrogen. Kayak gimana kalau hidrogen? Apa? Air 2H2O. Salah. Ayo, kurang tepat. Dia gasnya hidrogen. Punya khusus dia, punya khusus. 2H plus 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2. H2. Oke, ini yang dipakai karena dia khusus untuk selanjutnya jumlah gas hidrogen yang terbentuk. Oh. Berarti ini yang ditanya ya. Kita cari mol elektron. Tadi benar yang bilang cari mol elektron dulu. Mol elektron rumusnya adalah apa tadi? I kali T per 96500. Sekarang kita bisa pakai rumus I kali T karena I-nya udah ada, T-nya udah ada. Dah, tinggal perhitungan aja. Berapa dapat? Nol 0,3. Halo, berapa? Oke, kita hitung bareng. 965 per 1000 kali 300 per 96.500. Coret-coret.
Habis itu jadinya coret-coret 3/10 kali 100/1. Berapa kalian dapat? 0,003. Ini berapa? 003. Sabar, pelan-pelan ya. I-nya 965 per 300. Per 1000. Dikali T-nya 300. Ini dulu selesain. Coret, coret. Berarti dia adalah 965 per 10 dikali 3. Ini per 96.500. Oke. Ini matematika sih. 965 kali 3/10 kali 1/96.500. Coret. 3/1000. Berarti benar ya, 3 kali 10 pangkat min 3. Terima kasih. Oke, udah dapat. Ini adalah 3 kali 10 pangkat min 3. Mol. Sekarang yang ditanya adalah jumlah gas hidrogen. Nah, bisa. Cari H2. Kayak gimana berarti? Perbandingan mol. Pakai yang koefisien. Setengah dikali Berapa? Setengah dikali 3 kali 10 pangkat min 3. Jawabannya adalah 3/2, 1,5 kali 10 pangkat. Nah, ingat ini hampir ya, kalau misalnya kalian nggak hati-hati, bisa aja kalian stop sampai sini. Padahal itu baru mol elektron. Yang ditanya mol H2, karena di sana ada jawaban yang 3 kali 10 pangkat min 3 gitu. Jadi harus hati-hati, mol yang mana sih yang ditanya, ya. Lagi satu soal. Ini aku serahin ke kalian, aku tunggu kalian yang jawab. Tunggu. Berapa kira-kira? 3 menit. Wah, udah ada ya. Jawab Uti 9.650. Yuk yang lain. Apakah sama atau punya versi yang berbeda? Oh, Utinya kirim ke DM aku ya, jadi nggak ke everyone. Dia 9. Jadi udah ada temannya dapat 9650 skor. Mungkin ada yang lain. Aku tunggu 3 menit ke depan. Ini soal terakhir ya, jadi kita selesai lebih awal. Ditunggu sampai 17.32 ya. Kak mau tanya. Ya. Yang setengah itu dari mana, Kak? 1/2 kali 3 kali 10 pangkat min 3 itu dari mana? Setengahnya itu. Sabar. Nah, kok soal bilang. Jadi ini kan gini ya. Ini soal yang tadi berarti ya. Nah, yang mol elektron ini yang molnya ini kan? Betul? Ya. Nah, yang ditanya apa? Hidrogen. Molnya ini yang ditanya. Gimana caranya? Pakai perbandingan koefisien. Koefisien yang ditanya di atasan, koefisien yang diketahui yang di bawah,
kali mol yang diketahui. Koefisien yang ditanya berapa? 1, Betul. Koefisien yang diketahui? 2, Betul. Mol yang udah diketahui? 3 kali 10 pangkat min 3. Paham kan ya? Oke, makasih Kak. Sip. Ini soal yang nomor 7 ya. Sekarang silakan buat yang nomor 8. Lagi drive dulu. Oh, udah 11. Udah 17.32. Kira-kira Uti tadi mau jelasin nggak? Kayak gimana sih prosesnya kamu bisa dapat 9.600 pound itu? Uti kira-kira bisa jelasin? Boleh, Kak. Oke. Gimana tahap pertamanya? Jadi kan yang diketahuinya tuh logam Cu sebanyak 6,4 gram itu udah mengendap. Nah, jadi langsung aja taruh rumusnya, W sama dengan AR per delta Bilox-nya dikali dengan muatan per per Faraday-nya per 96.500. Sip. Terus tinggal masukin aja setiap yang diketahui itu di setiap komponen yang ditanyanya tuh. Kayak W-nya kan sama dengan 6,4, AR-nya tuh 64, delta Bilox-nya kan tadi kan 2, karena kan Cu tuh dia bakal oksidasi jadinya Cu2+. Berarti kan perubahan Bilox-nya itu 2. Habis itu dikali I kali T. Kan yang ditanya itu kan T. I-nya sama dengan 2 per 96.500. Jadi dikali aja 6,4 dikali 2 dikali 96.500 dibagi 128. 128 tuh dari 64 kali 2. Jadinya T-nya sama dengan 9.650 detik. Oke. Benar ya, jawabannya adalah 9.650 detik. Nah, di sini aku mau jelasin lagi yang tentang CuSO4 itu, Uti. Jadi, kenapa dia bisa positif 2? Karena penjabaran dari CuSO4 ya. Biar benar, di mana sih dapat Bilox Cu di sini gitu. Dijabarin dulu si CuSO4. Makasih ya, Uti ya. Benar ya. Aku jelasin ulang. Ini yang dimaksudkan Uti. Langsung masuk rumus, benar banget, langsung masuk rumus. Benar banget. Lanjut, gimana rumusnya tadi? Hukum Faraday sah? Uti bisa dibacain rumusnya? W sama dengan AR per delta Bilox dikali I dikali T per 96.500. Oke. Yang ditanya adalah T. W-nya berapa? Gini ya, kenapa dia pakai ini? Kenapa pakai ini? Karena yang diketahui di sini adalah massa gitu. Kalau misalnya diketahui mol, kita pakai yang F. Berapa W-nya? Yuk, yang lain? 6,4. Udah ada di soal 6,4. E-nya belum tahu ya. E-nya sama yang dijelasin Uti tadi, AR per Bilox. ARCU berapa? 64. Bilox Cu berapa? 2. Berarti 64 bagi 2. Berapa? 32. Kasih. Langsung tulis di sini 32. I-nya. Oh, udah ampere. Langsung tulis. T yang ditanya. Per 96.500. Langsung dah ini untuk matematikanya. Sehingga jawabannya adalah 9.650 detik. Coba kalian buat matematikanya dulu. Ada yang nggak nemu 9.650 nggak? Ini ya, buat dulu di matematikanya. Aku mau cariin satu soal lagi deh sebagai penutup.
nggak 9.650 semuanya? Betul, Kak. Oke. Sebagai soal terakhir, silakan didengarkan ya, kakak bacain. Pada elektrolisis larutan CdSO4, CD itu apa ya? Pokoknya dia golongan logam sih. CdSO4, udah sampai sana? Kata kuncinya apa? Larutan. CdSO4 dalam bentuk larutan. Oke. Dengan menggunakan elektrode platina. Platina lambangnya apa? PT. Betul. Terbentuklah endapan CD selama 5,6 gram. Ini katanya massa dari sebenarnya CD itu apa ya? Aku lupa. Ada yang tahu nggak? Kadmium. Apa? Kadmium. Oh iya, kadmium. 5,6 gram. Terima kasih ya. Lanjut. Di sini AR-nya dikasih tahu ya di soal itu adalah 112. Pada katode. Jadi endapannya ini katanya pada katode. Volume gas oksigen yang dihasilkan pada STP adalah berapa liter? Yuk, sebagai penutupan. Yang udah bisa langsung angkat, bisa langsung on mic ataupun di kolom chat bisa. Pada elektrolisis kadmium SO4 dengan menggunakan elektrode platina, dihasilkanlah endapan sebanyak 5,6 gram pada katode. Maka volume oksigen dalam keadaan STP adalah, berarti cukup kalian cari di katodenya. Nah, dia rumus katode. Oke. Berarti kalau di katode yang tereduksi siapa? CD-nya. CD menjadi maaf. Kadrium ya, kadrium. Kadrium muatannya berapa? Tuh, kadrium 12. berapa? Good. 12 ditambah 2 elektron. benar gini ya di katode ya, kadrium. Jadi endapannya ini yang mana dia? 5,6 gram. Oke, kali muatan kadrium di dalam katode itu adalah 5,6 gram. Siapa yang tanya tadi? Volume gas oksigen, apa hubungannya ke gas oksigen gitu kan ya. Jadi yang satu-satunya menghasilkan gas oksigen itu adalah ini SO4. Anodanya berarti kita buat juga. Anoda sisa asam oksi. Terus dia inert nih si PT. Berarti yang anoda ini bagaimana? Apa yang reaksi terjadi di anoda? Airnya. Oke, kayak gimana? 2H2O. 2H2O. Oke, lanjut. Plus Berapa? O2 2H2O menjadi 4H positif tambah 4 elektron tambah O2 ya. Nah, ini diketahui. Ini yang ditanya. Kira-kira kita pakai apa ya biar menghubungkan ini sama ini? elektron ya, Kak. Mol elektron. Iya, betul. Kalau yang namanya mol elektron, berapapun ya, misalnya di sini 2, di sini 4, itu nggak akan berpengaruh. Misalnya mol elektron yang kalian temuin 0,1 di sini, maka di sini tetap dia 0,1 gitu. Jadi koefisien nggak berpengaruh ya, karena mol elektron tetap sama di atas maupun di bawah, di katoda maupun di anoda.
Sekarang silakan cari dulu mol elektronnya pakai rumus. Aku juga mau rawat mol elektron sama dengan apa ini Bray, diketahui Bray. Belum bisa. Kita cari mol si kadrium dulu. Berapa mol kadrium? Mol biasa loh ini, mol biasa. Massa per mr. Berapa 5,6 bagi 112? Ini sebenarnya kali 2. 0,5 ya? 0,5 Kak. Oke, betul. Makasih. Makasih ya. Habis itu 0,5 mol udah. Mol kadrium dia 0,5. Mol elektron yang di sini jadinya berapa? 1. Koefisien ditanya 2. Koefisien diketahui 1 dikali 0,5. Oke, betul. 1. Berarti mol elektron yang di sini berapa? 1. Ya, oke, sama. Nah, sekarang tinggal bandingin ini sama ini. Ini molnya 1. Berapa ini? 1 juga. Salah. Kan pakai perbandingan koefisien. Ini 4 koefisiennya. Ini 1. 0,25. 1/4 kali 1 ya. Berapa? 0,25. 25. Ini baru mol. Yang ditanya soalnya apa? Volume pada saat STP. Ketemu deh. Yuk, volume. Aku serahkan kepada kalian. 0,25 kali 22,4. Betul. Berapa? 5,6 Kak. Berapa? 5,6. Oke. Jadi itu adalah hasilnya. Sebentar, kenapa di sini yang ada 0,56 ya, bukan 5,6? Di manakah kita keliru? 5,6. Di mol CD-nya Kak, itu harusnya 0,05. 0,05. Oke. Terus ya nggak ketemu ya. Berarti di sini 0,05, berarti di sini berapa? 2 kali 0,05, 0,1 ya? Betul? Iya. Betul. Terus di sini berarti 0,1. Maaf, berantakan. Berarti di sini adalah koefisien ditanya 1, koefisien diketahui 4 kali molnya tetap sama dimanapun elektron di sini molnya tetap 0,1. 0,1 bagi 4 berapa ya? 0,025. 0,025. 0,25. Oke. Berarti volume sama dengan 22,4 kali 0,025. 0,56 ya? Iya. Oke, jawabannya adalah yang A kalau di sini. Kasih ya. Oke. Udah segitu aja. Untuk hari ini.